Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Menipu warganya, Kades Sungup Kanan Kota Baru ditangkap polisi. Banjir masih merendam sejumlah desa di Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Puluhan warga di Alalak Utara, Banjarmasin terserang penyakit kulit. Kepala Desa Sungup Kanan, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kota Baru berinisial A ditangkap polisi. Wanita berusia 36 tahun ini Senin siang ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi dari Polres Kota Baru. Kades A menipu salah satu warganya dengan modus meminjam sertifikat tanah pada tahun 2017 lalu. Tersangka kemudian membuat surat jual beli dengan memalsukan tanda tangan korban. Sertifikat yang seolah-olah sudah dibeli tersangka dari korban tersebut kemudian digadaikan senilai 170 juta rupiah. Di mana dari sertifikat tersebut yang telah digadaikan, yang bersangkutan mendapatkan dana sekitar 170 juta. Begitu. Perkara ini sebenarnya sudah beberapa kali dilakukan mediasi. Sudah beberapa kali dilakukan pertemuan, namun pelaku ini tidak ada etikat baik. Kebetulan yang bersangkutan juga adalah seorang pejabat pemerintahan, bertindak sebagai kepala desa. Baru bulan Juli juga kemarin beliau diangkat sebagai kepala desa untuk yang kedua kalinya, 2 periode. Tersangka akan dikenai pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Sejumlah desa di Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar masih kebanjiran. Salah satunya Desa Tunggul Irang Ulu, Kecamatan Martapura. Terpantau Senin sore banjir merendam jalan dan sejumlah rumah di desa tersebut. Ketinggian air banjir di desa ini naik sekitar 10 cm dibandingkan sebelumnya. Desa Tunggul Irang Ulu terendam banjir sejak Sabtu lalu dengan ketinggian air berkisar 20 hingga 30 cm. Kini ketinggian air berkisar 30 hingga 40 cm. 50 cm lah. 50 cm lah. Sempat apa aja barang yang sudah Sudah akan tukang anak bawa bagang sudah 1 tahun juga Pak. Jadi diperkirakan airnya itu sejak kapan tuh Bu? 2 hari lah. 2 hari tak sudah cuma semalam nang dalam benar malam tadi tak sikap benar. Malam tadi. Kalau saat ini gimana? Tambah naik atau turun? Naik aja. Naik aja. Kepala Desa Abdul Bari mengatakan sebagian warga sudah mengungsi ke rumah kerabatnya. 5 kiloan sampai ke Labuan Tabu. Itu diperkirakan airnya bervariasi. Airnya bervariasi karena jalan ini ada yang rendah, ada yang tinggi. Kenaikan air ini sejak kapan nih Pak? Sejak tadi kemarin sore sampai jam pagi. Ini air naik terus atau gimana Pak? Naik terus. Apa Pak imbauan kepada warga Pak? Nah, kami mengimbau kepada warga supaya berhati-hati, jagalah aliran listrik jangan sampai terkena air. Kalau ada warga yang sudah mengungsi atau ada warga sini gimana nih Pak? Kalau warga yang mengungsi kemungkinan di tempat keluarganya. Banjir yang merendam sejumlah desa di Kecamatan Martapura ini terjadi akibat curah hujan tinggi dan meluapnya air Sungai Martapura.
Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Madrasah Sahfaatul Ikhwan di Desa Tunggul Irang Seberang, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, masih kebanjiran. Gedung sekolah Islam berlantai 2 ini terendam banjir sejak Sabtu lalu dengan ketinggian air sekitar 10 cm. Terpantau Senin siang, air banjir yang merendam ruang kelas di lantai bawah gedung sekolah ini makin tinggi. Meski demikian, sekolah ini belum diliburkan dan para murid dipindahkan ke ruang kelas di lantai 2. Saat ini Pak belajar mengajar masih di bawah atau di Sudah di atas Pak, di tingkat 2. Jadi yang tempat sekolah kemarin yang banjir itu Iya, betul. tidak difungsikan lagi Pak ya? Iya, betul. Gitu. Itu sementara lah. Kalau belajar mengajarnya masih normal Pak? Normal, nggak ada potongan pelajaran juga nggak ada, waktu juga nggak ada. Tetap seperti biasa lah. Iya. Ada khawatiran Pak terhadap kondisi seperti ini Pak? Nggak ada, ini sudah setiap tahun Pak. Kayak gini sudah setiap tahun. Jadi sudah biasa Pak? Sudah biasa nggih. Kecuali banjirnya makin Ah, tinggi iya, baru iya, diliburkan. baru gitu. Sementara sih nggak ada yang dikhawatirkan lah. Jika banjir makin tinggi dan jalan sudah tidak bisa dilintasi kendaraan bermotor, madrasah ini akan diliburkan. Saat ini jalan menuju madrasah terendam banjir dengan ketinggian air sekitar 30 cm. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Menipu warganya, Kades Sungup Kanan Kota Baru ditangkap polisi. Banjir masih merendam sejumlah desa di Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Puluhan warga di Alalak Utara, Banjarmasin terserang penyakit kulit. Puskesmas Murung Pudak di Kabupaten Tabalong membuka posko kesehatan bagi korban banjir. Posko kesehatan ini melayani korban banjir dari berbagai desa di Kecamatan Murung Pudak. Selain melayani pemeriksaan kesehatan, posko ini juga menyediakan berbagai obat-obatan untuk korban banjir. Posko ini beroperasi setiap hari selama banjir, namun di luar jam layanan puskesmas, yakni pada pukul 13 hingga 17 WITA. Untuk posko berada di IGD Puskesmas Murung Pudak karena dekat dengan wilayah banjir ini. Jadi apabila ada masyarakat atau yang memerlukan pengobatan, silahkan datang ke posko puskesmas. Hingga Senin siang, banjir masih merendam sejumlah desa di Kabupaten Tabalong. Ketinggian air banjir masih berkisar 40 hingga 60 cm. Dari Kabupaten Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan. Puluhan warga Alalak Utara RT 7 Banjarmasin Utara terserang penyakit kulit. Penyakit menular ini menjangkiti warga dalam kurun waktu selama 2 bulan terakhir. Penyakit ini menyebabkan warga menderita gatal-gatal dan bentol-bentol di sejumlah bagian tubuh. Seorang warga Yana mengatakan ia telah memeriksakan penyakit kulit ini ke puskesmas, namun tak kunjung sembuh. Uang yang di sini semalaman
Soalnya diobati juga yuk. Berapa lama sudah tuh? Yang semalam 2 tahunan nih. Kalau lah yang ada kebanjiran. Oh, gara-gara banjir semalam. Awalnya. Iya, gara-garanya tuh. Awalnya. Iya, awalnya kami nang kana tuh. Itu tuh biasanya sembuh kah, bebulik lagi atau kayak apa, Bu? Kadang Karing datang. Baju obatnya tuh karing datang. bisa bebulik gitu lah. Penyakit apa kah? Tapi ini sudah diobatin lah, Bu. Ke mana kemarin berobat, Bu? Ya, ada dokternya situ. Di sekolahan itu kah? Datang juga Pian. Datang ah. Bilanya tuh nuka kami ke apotek ya obat tetap. Oh, diberinya obat tapi mun habis nukar pulang di apotek itu kan? Nuka. Penyakit kulit ini tidak hanya menjangkiti orang dewasa saja, tapi juga anak-anak. Ada puluhan murid SD Negeri Alalak Utara 3 yang menderita penyakit tersebut. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Mamanya kah? Yang mana? Penyakit kulit menular meresahkan warga Alalak Utara, Banjarmasin. Nah, ya. Selama kurun waktu 2 bulan terakhir, sudah puluhan warga dan murid SD Negeri Alalak Utara 3 yang terjangkit penyakit tersebut. Penyakit ini menyebabkan penderitanya gatal-gatal dan bentol-bentol di sejumlah bagian tubuh. Kepala Dinas Kesehatan Ramadan menjelaskan, penyakit kulit tersebut adalah kudis. Pihaknya sudah mengerahkan tenaga kesehatan untuk memeriksa warga dan murid SD Alalak Utara 3. Menurutnya ada 35 murid dan 36 warga yang menderita penyakit tersebut. Alalak Utara 3 di Banjarmasin Utara, dan kita melakukan pemeriksaan sebanyak 187 baik anak-anak yang di SD maupun masyarakat umum, dan terdapat ada 35 anak yang menderita skebis. Kemudian ada 36 orang masyarakat umum yang menderita skebis juga. Nah, kita lakukan pengobatan dengan rekan-rekan ikatan dokter kemarin, dan kita pantau lagi hari ini tadi dengan Bapak-bapak dan Ibu yang terhormat anggota Dewan Komisi 4. Kita sampaikan bahwa memang di daerah situ memang sering terulang. Karena 3 bulan yang lalu memang ada sudah sekitar 5 atau 6 yang kemarin ditanyakan juga sudah kita lakukan pengobatan juga. Warga dan murid SD yang menderita penyakit kulit telah diberi obat. Selain itu mereka diimbau menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Menipu warganya, Kades Sungup Kanan Kota Baru ditangkap polisi. Banjir masih merendam sejumlah desa di Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Puluhan warga di Alalak Utara, Banjarmasin terserang penyakit kulit. Program subsidi beras lokal yang diluncurkan pemerintah Kabupaten Tabalong disambut antusias oleh warga. Warga menyerbu sejumlah toko yang menjual beras lokal bersubsidi akhir pekan lalu. Mereka rela antre untuk mendapatkan beras tersebut. Kurang dari 1 jam, ratusan liter stok beras bersubsidi yang ada di toko ini ludes tak tersisa. Salah satu warga Normi merasa senang pemerintah Tabalong memberikan subsidi pada beras lokal. Menurutnya subsidi tersebut sangat membantu di tengah situasi yang sulit ini. Saya senang banget.
Abang gawa kena anak pakai murah beres nih. Rancaki lah. Rancaki pakai murah beres. Apa? Duitnya dibagi-bagi, menukarnya lah. Karena nukar iwak, nukar sayur, apa nukar beres itu lah. Rancak saliter yang harus saya menukar. Ada bisa menukar sagantan. Beres larak bener Pak. Langsung habis beres kami setumat ya berapa tersebut sejam loh langsung habis memeludak manusia Imong Bandara masyarakat Tanjungan pemerintah memberi ini subsidi kesan beres. Tadi stoknya berapa, Cil? Kami 6 karung ya. 6 karung. Habis Habis langsung. 6 karungnya 10 gantang. Ya 60 gantang. Program subsidi beras lokal ini diluncurkan pemerintah Tabalong untuk menekan inflasi. Pemerintah Tabalong memberikan subsidi Rp7.000 per liter untuk beras lokal hingga akhir tahun 2022 mendatang. Dari Kabupaten Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan. Ambruknya maskot ketupat di wisata Siring kawasan Sungai Baru, Banjarmasin Tengah disoroti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD setempat. Wakil Ketua Komisi 3 Afrizaldi sangat menyayangkan pembangunan maskot ketupat tidak diberitahukan kepada pihaknya sehingga terkesan sembunyi-sembunyi. Ia merasa pemerintah Banjarmasin mengabaikan DPRD karena pembangunan maskot berbentuk ketupat yang sudah dimulai sejak Agustus lalu tersebut baru diketahuinya melalui media sosial. Itu pun saat bangunan tersebut ambruk. Padahal pihaknya berwenang mengawasi proyek pembangunan tersebut meski dana yang digunakan bukan dari APBD. Menurutnya akibat hal ini, warga menilai tidak ada keharmonisan antara pemerintah Banjarmasin dan DPRD. Nah, walaupun dalam tanda kutip pembangunan ini tidak menggunakan dana APBD, namun tetap saja lahan yang dipakai itu adalah lahan milik pemerintah kota. Itu aset pemerintah daerah yang mana DPRD adalah lembaga yang salah satu tupoksinya adalah pengawasan, tentu harus mengawasi juga aset-aset pemerintah ini digunakan untuk apa sih, targetnya apa, tujuannya apa, penghasilannya apa, kan harus tahu juga kami. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya ini tentang kurangnya harmonisasi yang dibangun oleh pemerintah kota terhadap pemerintah DPRD. Pembangunan maskot ketupat di wisata Siring kawasan Sungai Baru ini dimulai sejak Agustus 2022 lalu dan ditargetkan rampung akhir tahun mendatang. Bangunan berbahan baja ringan dan bambu tersebut ambruk pada Kamis 17 November lalu. Pembangunan maskot ini menelan dana 6 miliar rupiah yang bersumber dari investor. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Tumbuhan purun merupakan jenis tumbuhan liar yang biasanya tumbuh di daerah dataran rendah seperti di lahan hutan galam atau lahan pertanian. Tumbuhan ini biasanya digunakan untuk membuat berbagai macam kerajinan anyaman seperti bakul, tikar, topi, tas, dan berbagai macam kerajinan lainnya. Kerajinan anyaman purun biasanya ditekuni oleh kaum ibu-ibu petani seperti di Kabupaten Batola ini. Penganyaman tumbuhan purun menjadi kerajinan merupakan kegiatan yang biasa mereka lakukan sehari-hari di sela waktu mereka bertani. Nah, selain sebagai pengisi waktu senggang dalam bertani, menganyam kerajinan purun ini juga menambah penghasilan mereka. Untuk membuat kerajinan anyaman purun, purun terlebih dahulu dijemur hingga kering dan layu, sehingga tidak mengandung kadar air lagi di dalamnya. Kemudian purun dipilah sesuai ukuran, baik besar dan panjangnya yang berbeda-beda. Setelah dipilih, purun selanjutnya diikat.
Kemudian ditumbuk menggunakan mesin tumbuk atau bisa juga secara manual dengan menggunakan kayu. Proses ini akan membuat purun lebih kuat dan benar-benar kering, serta tidak mengandung kadar air lagi. Sementara untuk menganyam kerajinan purun, para pengrajin menyatukan beberapa helai purun dengan pola-pola anyaman dan terus disambung hingga kerajinan selesai. Biasanya purun dibuat menjadi topi, tas, dompet, karpet tradisional, dan yang lain. Salah seorang pengrajin anyaman purun, yaitu Erna, mengatakan membuat kerajinan purun merupakan kegiatan sampingan selain bertani. Dengan menganyam purun, dia mendapatkan tambahan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya. Kalau selain membuat tikar ini apa biasanya? Itu abah rumah petani kita habis tanam ini sampingannya lagi. Kegiatan ini juga didukung oleh pihak desa setempat. Menurut Kepala Desa Sungai Raya, Amar Jadi, mengatakan agar bahan baku kerajinan purun tetap tersedia, pihaknya telah menyisihkan dana desa untuk budidaya tumbuhan purun. Budidaya purun ini tetap kami kembangkan, yaitu dengan cara salah satunya untuk permodalan kami sisihkan untuk kegiatan di bidang BUMDes. Jadi dana itu kami ambilkan untuk budidaya purun ini dan dianggarkan untuk di dana desa. Selain sebagai penambah penghasilan bagi para petani di sela waktu mereka, nah, menganyam kerajinan purun ini juga merupakan kearifan lokal yang sudah turun-temurun dilakukan sejak zaman dahulu. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan. Menipu warganya, Kades Sungup Kanan Kota Baru ditangkap polisi. Banjir masih merendam sejumlah desa di Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Puluhan warga di Alalak Utara, Banjarmasin terserang penyakit kulit. Kepala Desa Sungup Kanan, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kota Baru berinisial A ditangkap polisi. Wanita berusia 36 tahun ini Senin siang ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi dari Polres Kota Baru. Kades A menipu salah satu warganya dengan modus meminjam sertifikat tanah pada tahun 2017 lalu. Tersangka kemudian membuat surat jual beli dengan memalsukan tanda tangan korban. Sertifikat yang seolah-olah sudah dibeli tersangka dari korban tersebut kemudian digadaikan senilai 170 juta rupiah. Di mana dari sertifikat tersebut yang telah digadaikan, yang bersangkutan mendapatkan dana sekitar 170 juta. Begitu. Perkara ini sebenarnya sudah beberapa kali dilakukan mediasi, sudah beberapa kali dilakukan pertemuan. Namun
baik. Kebetulan yang bersangkutan juga adalah seorang pejabat pemerintahan, bertindak sebagai kepala desa. Baru bulan Juli 2 kemarin beliau diangkat sebagai kepala desa untuk yang kedua kalinya, 2 periode. Tersangka akan dikenai pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Sejumlah desa di Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar masih kebanjiran. Salah satunya Desa Tunggul Irang Ulu, Kecamatan Martapura. Terpantau Senin sore banjir merendam jalan dan sejumlah rumah di desa tersebut. Ketinggian air banjir di desa ini naik sekitar 10 cm dibandingkan sebelumnya. Desa Tunggul Irang Ulu terendam banjir sejak Sabtu lalu dengan ketinggian air berkisar 20 hingga 30 cm. Kini ketinggian air berkisar 30 hingga 40 cm. 50 cm lah. 50 cm lah. Sempat apa aja barang yang sudah Sudah akan tukang anak membawahi bagang sudah setahun juga Pak. Jadi diperkirakan airnya itu sejak kapan tuh Bu? 2 hari lah. 2 hari tak sudah cuma semalam nang dalam benar malam tadi tak sikap benar. Malam tadi. Kalau saat ini gimana? Tambah naik atau turun? Naik aja. Naik aja. Kepala Desa Abdul Bari mengatakan sebagian warga sudah mengungsi ke rumah kerabatnya. 5 kiloan sampai ke Labuan Tabu. Itu diperkirakan airnya bervariasi. Airnya bervariasi karena jalan ini ada yang rendah, ada yang tinggi. Kenaikan airnya sejak kapan nih Pak? Sejak tadi kemarin sore sampai jam pagi. Ini air naik terus atau gimana Pak? Naik terus. Apa Pak imbauan kepada warga Pak? Nah, kami mengimbau kepada warga supaya berhati-hati, jagalah aliran listrik jangan sampai terkena air. Kalau ada warga yang sudah mengungsi atau ada warga sakit gimana nih Pak? Kalau warga yang mengungsi kemungkinan di tempat keluarganya. Banjir yang merendam sejumlah desa di Kecamatan Martapura ini terjadi akibat curah hujan tinggi dan meluapnya air Sungai Martapura. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Madrasah Sahfaatul Ikhwan di Desa Tunggul Irang Seberang, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar masih kebanjiran. Gedung sekolah Islam berlantai 2 ini terendam banjir sejak Sabtu lalu dengan ketinggian air sekitar 10 cm. Terpantau Senin siang, air banjir yang merendam ruang kelas di lantai bawah gedung sekolah ini makin tinggi. Meski demikian, sekolah ini belum diliburkan dan para murid dipindahkan ke ruang kelas di lantai 2. Saat ini Pak belajar mengajar masih di bawah atau di Sudah di atas Pak, di tingkat 2. Jadi yang tempat sekolah kemarin yang banjir itu ya, tidak difungsikan lagi Pak ya? Iya betul. Itu sementara lah. Kalau belajar mengajarnya masih normal Pak? Normal, nggak ada potongan pelajaran juga nggak ada, waktu juga nggak ada, tetap seperti biasa lah. Ada khawatiran Pak terhadap kondisi seperti ini Pak? Nggak ada, ini sudah setiap tahun Pak. Kayak gini sudah setiap tahun. Jadi sudah biasa Pak? Sudah biasa Kecuali banjirnya makin tinggi baru diliburkan. Baru gitu. Sementara sih nggak ada yang dikhawatirkan lah. Jika banjir makin tinggi dan jalan sudah tidak bisa dilintasi kendaraan bermotor, madrasah ini akan diliburkan. Saat ini jalan menuju madrasah terendam banjir dengan ketinggian air sekitar 30 cm. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryani beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.